Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master by Xiao Chun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Setelah mengkonfirmasi bahwa Raja Hantu Raksasa tidak terluka, Bai Xiaochun bangkit dan bersiap untuk memberikan salam. Tapi sebelum ada salam meninggalkan mulutnya, dia tiba-tiba menghilang. Adapun Raja Hantu Raksasa, dia merasa sangat bangga tentang betapa lancar semuanya telah berjalan, dan terutama senang dengan bagaimana dia telah membunuh pemimpin dari Crosspeak Prefecture tanpa ada yang memperhatikan. Xiaochun ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaochun muncul tepat di sebelahnya dan menebas dengan tangannya. Raja Hantu Raksasa segera melesat maju dengan ledakan kecepatan, melakukan gerakan mantra dua tangan yang memanggil mulut hitam asap yang melesat ke udara di belakangnya. Bahkan ketika suara gemuruh bergema, Raja Hantu Raksasa berputar di tempat untuk menemukan hantu kecil seukuran anak di belakangnya yang baru saja dipotong menjadi dua bagian. Hantu berkulit hijau itu menjerit kesakitan, dan kemudian dua bagian tubuhnya memudar menjadi nol. Pada titik itu, ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajah Raja Hantu Raksasa. Sialan, setengah dewa prefektur Crosspeak itu secara diam-diam memukul saya dengan sihir hantu. Tidak, Bai Xiaochun berkata ekspresinya muram. Bukan setengah dewa prefektur Crosspeak. Raksasa Raja Roh mengikuti pandangannya ke suatu titik di kejauhan, di mana ekspresinya berkedip. Mendekati dengan cepat adalah badai besar yang terbuat dari hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, badai yang mengamuk dengan kekuatan destruktif liar. Di atas badai hantu adalah kadal tulang besar yang tampaknya memenuhi setengah langit. Itu kejam, dan di atas kepalanya ada lambang yang tampak seperti galeon. Dua bendera terbang di atas galeon tulang, di mana wajah hantu ganas bisa terlihat. Aura mereka dikombinasikan dengan aura galeon dan kadal menciptakan ki hantu yang memenuhi semua langit dan bumi. Tujuh dewa berdiri di geladak galeon tulang, semuanya tampak dengan mata sedingin es pada Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Namun, apa yang telah menarik perhatian Bai Xiaochun bukanlah para dewa, melainkan orang lain yang berdiri di geladak. Itu adalah wanita muda yang cantik yang tampak seperti entitas paragon di dalam surga dan bumi. Dia memiliki sosok yang menarik, kulit yang putih, dan fitur yang halus. Matanya yang seperti burung phoenix bersinar dengan kecerahan yang luar biasa, membuatnya tampak seperti tipe orang yang menakjubkan yang tidak ada yang berani menyinggung perasaan. Dia mengenakan gaun oranye hiasan pengadilan yang membuatnya terlihat sangat mempesona. Jari-jarinya yang panjang dan ramping serta lengan susu membuatnya sangat memikat bagi siapapun yang bisa melihatnya. Saat kadal tulang melesat di udara, gaun oranyenya berkibar-kibar tertiup angin, terutama lengan baju ungu yang lebar. Gaunnya disulam dengan sesuatu yang tampak seperti kota hitam di bawahnya, menampilkan gerbang besar, yang darinya mengalir deras tak berujung hantu-hantu jahat yang melolong. Ghost Mother, Giant Ghost King berkata dengan terengah-engah. Meskipun dia belum pernah melihat Ghost Mother sejati, dia telah melihat Gongsun Wanner, dan mengingat betapa hantu dan seramnya wanita muda ini, dan aura yang akrab, hanya perlu waktu sejenak baginya untuk menebak siapa dia. Dia tidak lain adalah Ghost Mother. Mustahil. Bagaimana dia bisa mendeteksi tindakan kita begitu cepat? Apa dia kebetulan berada di area itu? Raja Hantu Raksasa sudah mulai berubah menjadi panik. Bagaimanapun, pertemuannya sebelumnya dengan Gongsun Wanner di Willlands telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Itu bukan kebetulan, kata Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan cahaya berbahaya saat dia menatap kadal tulang yang masuk. Dia tahu beberapa waktu lalu bahwa kita bersembunyi di sini. Bagaimanapun, dia dan Raja Hantu Raksasa adalah orang asing di Tanah Abadi, dan meskipun mereka sangat berhati-hati, tidak mengejutkan bahwa seseorang dapat melacak mereka. Jika dia tahu, lalu mengapa para dewa di prefektur setempat tidak menunggu kita untuk Raja Hantu Raksasa itu sangat cerdas, dan seorang perencana yang hebat. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia selesai menyuarakan pertanyaannya, dia datang dengan jawabannya, dan itu menyebabkan ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Dia tahu lebih banyak tentang alam Heavenspan daripada siapapun di dinasti Kaisar Vile, kata Bai Xiaochun. Itu wajar baginya untuk menjadi sedikit serakah karena itu. Tidak sulit menebak rencana Ghost Mother. Dia yakin bisa menangani Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa, dan berharap untuk menangkap dan mengkonsumsinya. Itu menyebabkan hati Bai Xiaochun tenggelam, dan gugup berdenyut di belakang pikirannya. Tapi itu adalah pertarungan yang tak terhindarkan, dan dia punya satu keuntungan, dia bisa memilih medan perang. Mata berkedip, dia mundur dengan cepat, bergabung dengan Raja Hantu Raksasa. Keduanya merasakan semangat perang mereka meningkat, dan jelas, keduanya memikirkan hal yang sama. Pertempuran akan menjadi pertarungan terbaik bukan di wilayah abadi ketiga, tapi di Laut Abadi. Mata berkedip, dia mundur dengan cepat, bergabung dengan Raja Hantu Raksasa. Keduanya merasakan semangat perang mereka meningkat, dan jelas, keduanya memikirkan hal yang sama.
Pertempuran akan menjadi pertarungan terbaik, bukan di wilayah abadi ketiga, tapi di Laut Abadi. Selain itu, mereka akan bertarung dan melarikan diri pada saat yang sama. Itu akan menjadi cara terbaik untuk mencegah bala bantuan datang, dan akan meningkatkan peluang mereka untuk menghindari kekalahan. Bahkan ketika Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa melarikan diri, mata Ghost Mother menyala dengan cahaya terang, dan dia melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, 7 ahli setengah dewa terbang dari dek Galeon Tulang, menjadi berkas cahaya terang yang melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Mereka seperti pedang tajam yang bisa mengiris rintangan ketika mereka langsung menuju Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun, kata Ghost Mother, matanya memancarkan tekad. Meskipun telah mengambil Hou Xiaomei sebagai magang, dan juga telah berurusan dengan Bai Xiaochun, segera setelah dia ditugaskan untuk mengawasi domain abadi ke-3 bulan lalu, dia telah membuat keputusan. Dia adalah satu-satunya orang dari Vile Emperor dinasti yang pernah memasuki Heavenspan Realm, dan kemudian kembali hidup-hidup. Karena itu, dan fakta bahwa dia berada di alam surgawi awal, Kaisar Vile sangat menghargainya. Bahkan, itu sebabnya dia menugaskannya dengan tugas mengawasi perburuan untuk pembudidaya Heavenspan. Meskipun dia baru saja tiba di domain abadi ketiga baru-baru ini, itu karena, untuk bagian yang lebih baik dari setahun, dia telah berada di domain abadi pertama dan kedua. Karena keakrabannya dengan aura pembudidaya Heavenspan, dia telah mengembangkan teknik untuk memburu mereka yang hanya bisa dia pakai. Dan sepanjang waktu, dia telah berusaha menemukan Bai Xiaochun. Pengalamannya di alam Heavenspan, serta kerjasamanya dengan Gravekeeper, memastikan bahwa dia tahu segalanya tentang Bai Xiaochun. Pengalamannya di alam Heavenspan, serta kerjasamanya dengan Gravekeeper, memastikan bahwa dia tahu segalanya tentang Bai Xiaochun. Semua itu membawanya pada kesimpulan bahwa Bai Xiaochun adalah langka di antara kelangkaan. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Vile pun tidak mungkin tahu sebanyak mungkin tentang Bai Xiaochun sebagai Ghost Mother. Oleh karena itu, apakah itu rahasia peningkatan roh yang telah diekstraksi dari darah para pembudidaya Heavenspan, atau otoritas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Vile, dia telah memutuskan untuk memfokuskan sebagian besar upaya pencariannya untuk menemukan Bai Xiaochun. Ketika dia akhirnya mengkonfirmasi keberadaan jenderal itu beberapa hari yang lalu, dia menahan diri untuk tidak memobilisasi kekuatan prefektur yang tiba-tiba dia ambil alih dari Celestial Virupaksa. Sebaliknya, dia menuju ke arahnya dengan bawahan pribadinya sendiri, dengan harapan menangkapnya secara diam-diam. Bagaimana dia bisa menebak itu? Dalam beberapa hari akan membawanya untuk menghubunginya, Bai Xiaochun akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Kematian seorang setengah dewa bukan masalah sepele. Sebagai Celestial, Ghost Mother secara teoritis bisa menyapu masalah di bawah karpet, tetapi itu tidak mudah. Tapi kemudian ada masalah pertanian tanaman obat di ibu kota prefektur Cloudsea. Pencurian dramatis sumber daya itu adalah sesuatu yang mempengaruhi prefektur secara keseluruhan. Karena itu, masalah itu langsung berubah menjadi sakit kepala besar. Yang paling penting dari semua adalah kenyataan bahwa upeti kepada kaisar-kaisar jahat telah dicuri. Tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi sebelumnya, dan tidak mungkin Ghost Mother bisa menyembunyikan berita itu. Dia tahu bahwa pada titik ini, mengkonsumsi Bai Xiaochun bukanlah suatu pilihan. Dia awalnya memiliki inisiatif, tetapi sekarang telah kehilangan itu, dan karena itu memenuhi hatinya dengan kemarahan yang luar biasa. Banyak pikiran berkecamuk di benak Ghost Mother ketika kadal tulang melesat melintasi langit menuju Bai Xiaochun dan Giant Ghost King. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat energi menakutkan kadal tulang mendistorsi udara di sekitarnya saat bergerak. Di alam Heavenspan, kadal tulang perkasa seperti ini dapat menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah hancur dengan berlalunya nyawa. Tapi ini adalah Eternal Immortal Domains, dan karenanya, fluktuasi energi yang dahsyat tidak banyak berpengaruh pada lanskap di sekitarnya, apalagi laut abadi yang bergolak. Dibandingkan dengan kadal besar, Bai Xiaochun dan Giant Ghost King seperti serangga kecil. Ketika energi intens kadal semakin dekat dan dekat, hati Giant Ghost King mulai berdetak kencang ketika dia merasakan basis kultivasinya mulai tumbuh tidak stabil. Kapal macam apa itu? Katanya, kulit kepalanya kesemutan kaget. Pada saat itu, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan kilatan cahaya berbentuk bulan muncul dari tasnya. Itu bunga bulannya, yang sama yang muncul selama pertarungannya dengan Daoist Heavenspan. Setelah menghabiskan bagian yang lebih baik dari tahun lalu dalam pemulihan, bunga bulan sebagian besar kembali normal. Lebih jauh, aura rumahnya, dan energi spiritual yang akrab dari langit dan bumi di sini, memastikan bahwa itu meledak dengan kegembiraan. Disutradarai oleh Bai Xiaochun, bunga bulan melesat ke arah Raja Hantu Raksasa dan melilit di sekitarnya, membelanya melawan tekanan dari Galeon Tulang sampai batas tertentu. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat bunga bulan, matanya melebar, terutama mengingat bahwa itu memancarkan fluktuasi yang setara dengan lingkaran besar alam demigod. Apa-apaan itu? Fudge, lingkaran besar alam demigod. Itu lebih kuat dariku. Peningkatan tambahan dari bunga bulan membantu Raja Hantu Raksasa mempercepat, dan bersama dengan Bai Xiaochun, ia terbang lebih jauh ke Laut Abadi.
Ketika mereka berdua melaju, api hitam tiba-tiba naik di mata kadal tulang yang membuatnya tampak cerdas sampai tingkat tertentu. Pada saat yang sama, Ghost Mother melakukan gerakan mantra, menyebabkan mulut kadal untuk membuka dan memancarkan lolongan ke arah Bai Xiaochun. Seiring dengan lolongan datanglah api hitam yang juga menggerogoti Bai Xiaochun. Itu adalah lautan api yang mengamuk, panasnya begitu kuat sehingga sepertinya bisa melelehkan apapun yang menghalangi jalannya. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip pada kekuatan menakutkan yang dia rasakan di lautan api. Tanpa ragu, dia berputar, mengepalkan tangannya, dan melepaskan pukulan. Kekuatan tubuh kedagingannya meletus, dan banyak gelombang kejut keluar ketika tinjunya menyentuh lautan api. Sebuah ledakan yang memekakan telinga memenuhi udara ketika lautan api tiba-tiba terhenti seakan-akan orang yang telah dicengkeram oleh tenggorokan. Ghost Mother mendengus dingin, mengirim perintah lain ke tulang kadal. Raungan lain meletus dari mulutnya, disertai dengan lautan api kedua. Namun, yang satu ini jauh lebih kuat dari yang terakhir, dan segera menghancurkan prahara yang telah diciptakan oleh serangan kepalan Bai Xiaochun. Kemudian, itu menyatu menjadi bentuk wajah hantu besar yang berapi-api, yang menerjang maju dengan lahap. Pada titik inilah 7 pembudidaya setengah dewa mendekat seperti 7 bintang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka tepat di atas Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. 3 dari mereka melakukan gerakan mantra untuk memanggil burung-burung besar dan berapi yang mengeluarkan teriakan menusuk telinga. Burung-burung bergabung dengan para dewa, memberi mereka kecepatan tambahan yang mereka gunakan untuk menyerang Raja Hantu Raksasa. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa ketika dia jatuh dan melambaikan tangannya, mengirimkan kabut hantu keluar untuk membela diri. Pada saat yang sama, bunga bulan tidak menahan apapun untuk membantunya. Pertempuran besar sedang berlangsung tepat di atas laut abadi. Saat wajah hantu berapi-api mendekat, Bai Xiaochun menggunakan kekuatan Life Forever Codex untuk bahan bakar Cloud Lightning Forever Transformation-nya. Menderu, dia menjelma menjadi ketinggian lebih dari 300 meter. Tampak seperti bapa leluhur semua manusia, leluhur lengkungan asli, dia melompat maju, melemparkan tangannya lebar-lebar ketika dia menabrak wajah hantu. Saat wajah hantu berapi-api mendekat, Bai Xiaochun menggunakan kekuatan Life Forever Codex untuk bahan bakar Cloud Lightning Forever Transformation-nya. Menderu, dia menjelma menjadi ketinggian lebih dari 300 meter. Tampak seperti bapa leluhur dari semua manusia, leluhur lengkungan asli, dia melompat maju, melemparkan tangannya lebar-lebar ketika dia menabrak wajah hantu. Wajah hantu melolong sebagai tanggapan, namun, tidak berdaya untuk mempertahankan diri, dan hancur menjadi percikan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke laut abadi di bawah. Tidak heran Gravekeeper memilihnya, pikir Ghost Mother, menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Dan dia juga bisa mengalahkan Daoist Heavenspan. Dia pasti punya banyak kartu truf yang bisa digunakannya. Alih-alih secara spontan bergegas ke pertempuran itu sendiri, dia menunggu di geladak galeon tulang. Selama bulan-bulan di mana dia telah memburu pembudidaya Heavenspan, dia telah mengumpulkan beberapa petunjuk yang memberinya pemahaman yang cukup baik tentang pertempuran terakhir yang spektakuler antara Bai Xiaochun dan Daoist Heavenspan. Dia masih benar-benar dan sangat yakin bahwa karena dia berada di alam surgawi awal, dia lebih unggul dari Bai Xiaochun. Namun, dia tetap berhati-hati. Kadal tulangnya adalah kecemburuan dari para celestial lainnya di dinasti Kaisar Vile, dan karenanya, dia mengandalkannya untuk melakukan serangan awal terhadap Bai Xiaochun. Sambil tergelak dingin, dia melakukan gerakan mantra lainnya, menyebabkan lautan api hitam lainnya meletus. Di dalamnya ada kolom cahaya 9 meter yang menembak langsung ke arah Bai Xiaochun. Namun, semuanya belum berakhir. Ghost Mother sekarang melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, menyebabkan simbol magis muncul di sana. Pada saat itu, 2 bendera hantu di dek kapal perang mulai melambai, dan wajah hantu muncul, bergabung dengan lautan api dalam serangan itu. Ekspresi Bai Xiaochun sangat tidak sedap dipandang. Dia sudah tahu bahwa Ghost Mother tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Kadal tulangnya dan lautan apinya mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, dan hanya 3 semburan saja yang telah memenuhi daerah itu dengan racun mematikan. Ekspresi Bai Xiaochun sangat tidak sedap dipandang. Dia sudah tahu bahwa Ghost Mother tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Kadal tulangnya dan lautan apinya mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, dan hanya 3 semburan saja yang telah memenuhi daerah itu dengan racun mematikan. Meskipun Bai Xiaochun memiliki kekuatan generasi yang mengejutkan, cara racun terus-menerus menggerogoti dirinya menyebabkan dia mengerutkan kening. Lalu ada seberkas cahaya, yang langsung bisa dia katakan terlalu kuat untuk dia hadapi secara langsung. Dan terakhir adalah 2 wajah hantu. Meskipun mereka tidak cocok dengan wajah hantu tertawa menangis, mereka masih memancarkan kekuatan tingkat kuasi langit, dan jelas sangat cerdas. Ghost Mother pasti sudah tahu tentang pertarungan saya dengan Daoist Heavenspan. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Dia ingin saya menggunakan kartu truf saya sejak dini. Namun, saya tidak bisa melakukan itu sedekat ini dengan perbatasan dinasti Vile Emperor.
Sambil menggertakkan giginya, dia menghadapi seberkas cahaya, lautan api, dan wajah hantu, dan mengepalkan tangannya. Seketika pusaran hitam muncul di sekitarnya. Kemudian, suara gemuruh bergema ketika seorang kaisar bayangan muncul, memancarkan energi yang mendominasi kiri dan kanan. Aku belum pernah bertarung dengan surgawi sejati sebelumnya. Mari kita lihat seberapa jauh saya sebenarnya dari alam Mahayana. Matanya benar-benar merah ketika fluktuasi energi liar meletus dari tinjunya. Di galeon tulang, mata seperti hantu Phoenix menyipit. Meskipun telah berada di realm Heavenspan selama bertahun-tahun, dia telah terjebak di Deathmire untuk sebagian besar waktu itu. Selain itu, Bai Xiaochun telah berkembang secara signifikan sejak terakhir kali dia bertemu dengannya pada malam keberangkatannya. Karena itu, dia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua kemampuan surgawi dan teknik magisnya. Dia juga tidak menyadari semua kartu asnya. Karena itu, dia tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkannya. Meskipun dia tidak benar-benar melihatnya sebagai tingkat yang sama dengan dirinya, dia menganggapnya lebih kuat dari Daoist Heavenspan. Begitu dia melihat pusaran muncul di tangannya, matanya menyala. Pada saat yang sama, lolongan meletus dari mulut bentuk transformasi Forefather Bai Xiaochun. Melangkah ke depan, dia mengumpulkan kekuatan pusaran hitam, dan meninju ke arah sinar cahaya yang masuk. Itu adalah kekuatan ganda unding Emperor's Fist. Suara gemuruh besar memenuhi langit dan bumi ketika Kaisar Bayangan juga meninju. Kedua tinju itu tumpang tindih, dan kemudian kekuatan gunung yang menumbangkan gunung menabrak sinar cahaya hitam. Sebuah ledakan besar terdengar ketika seberkas sinar hitam berjuang untuk melawan, tetapi kemudian hancur. Kemudian, Fist Kaisar Abadi Bai Xiaochun melanjutkan untuk menghantam lautan api. Itu seperti naga yang mengamuk telah memotong di tengah-tengah api, memotong lautan api menjadi dua bagian. Kemudian, serangan kepalan terus menuju wajah-wajah hantu. Namun, pada titik itu, semakin lemah. Dan mengingat betapa luar biasanya wajah-wajah hantu itu, ketika mereka bertabrakan, tinju kaisar yang meninggal dikalahkan. Namun, ekspresi Bai Xiaochun bahkan tidak berkedip sebagai respons, meskipun dia terengah-engah. Jika Quintuple tidak bekerja, maka aku akan menggandakannya. Decuple Power, denyut yang lebih mengejutkan dari kekuatan tubuh daging meletus keluar, menjadi badai angin yang sangat merusak yang menghantam kedua wajah hantu. Pada titik inilah ekspresi Ghost Mother berkedip. Kekuatan dekuple kekuasaan Bai Xiaochun unding Emperor's Fist adalah sesuatu yang bisa dianggap langka bahkan di antara kemampuan surgawi dari tanah abadi. Kedua wajah hantu itu benar-benar terguncang, dan tidak punya pilihan lain selain memutar ke samping untuk menghindari pukulan itu. Dengan dua wajah hantu keluar dari jalan, Bai Xiaochun sekarang menghadapi kadal tulang besar. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan heks kematiannya, menjadi serangkaian bayangan yang muncul tepat di atas galeon tulang sesaat kemudian. Membuat kontak mata dengan Ghost Mother, Bai Xiaochun mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, dan kemudian meninju padanya dengan kekuatan lain Decuple Emperor's Fist. Adapun Ghost Mother, meskipun dia jelas terkejut, ada sedikit tatapan mencemooh di matanya. Bahkan ketika serangan kepalan Bai Xiaochun mendekat, ki darah yang kuat muncul di sekitar kadal tulang, yang dengan cepat terbentuk menjadi perisai pertahanan. Itu bukan formasi mantra, melainkan kemampuan surgawi yang terhubung dengan galeon tulang, dan itu terbentuk tepat pada waktunya untuk memenuhi serangan kepalan Bai Xiaochun yang masuk. Dan meskipun ledakan besar bergema, perisai itu tidak jatuh. Selanjutnya, serangan-serangan balasan yang signifikan melanda Bai Xiaochun, menyebabkan wajahnya jatuh. Tidak seperti sinar cahaya atau lautan api, perisai kabut darah ini sangat kuat dalam kekuatan pertahanan. Bahkan, tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Suara retak terdengar di dalam Bai Xiaochun saat ia terlempar ke belakang, 5 organ yin-nya dalam kekacauan sampai ke titik di mana ia merasa seperti akan meledak. Betapa sombong, kata Ghost Mother menghina. Melambaikan tangannya, dia memanggil dua tangan hantu besar, yang menerjang ke arah Bai Xiaochun seolah-olah untuk meraihnya. Bersamaan dengan itu, kadal tulang meludahkan lautan api lain, memotong jalan keluar. Karena semua ini terjadi, kekuatan generasi Bai Xiaochun menendang, dan cedera serangannya mulai menghilang. Kemudian dia bergerak menembus lautan api dan meninju ke arah tangan hantu. Dalam beberapa saat, dia benar-benar kembali normal, memprovokasi sedikit napas dari Ghost Mother. Kekuatan generasi seperti itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bagaimana mungkin Daoist Heavenspan telah dikalahkan. Itu adalah senjata rahasianya yang sebenarnya. Tapi kartu truf apa lagi yang dia miliki? Sekarang, hati Ghost Mother terbakar dengan keserakahan yang sesungguhnya. Berdasarkan pertukaran mereka yang sangat singkat, Bai Xiaochun sudah memahami lebih banyak tentang kapal perang daripada sebelumnya. Nah, itu kapal perang. Pikirnya, ini sebenarnya lebih kuat dari Ghost Mother sendiri. Terutama pertahanannya, sangat menakutkan, dan itu sangat cepat. Sekarang, dia relatif yakin bahwa bahkan pukulan dari Great Sword of the North tidak akan berbuat banyak untuk kapal ini. Ghost Mother juga tidak akan memberinya waktu untuk bersiap-siap melakukannya. Ghost Mother juga tidak akan memberinya waktu untuk bersiap-siap melakukannya.
Ghost Mother benar-benar hebat dalam pertempuran celestial, tetapi tidak cukup untuk membuatnya menjadi masalah besar bagiku. Setelah mencapai kesimpulan ini, dia memutuskan bahwa saat ini, ancaman sebenarnya bukanlah Ghost Mother, melainkan kapal perang. Sementara itu, Ghost Mother mengambil napas dalam-dalam. Keserakahan di matanya belum pudar sedikit pun, melakukan gerakan mantra, dia melambaikan jarinya, menyebabkan teriakan meletus dari dua wajah hantu yang baru saja menghindari Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu. Didorong oleh siksaan mantra pembatasan di dalam mereka, mereka berbalik dan menuju ke arah Bai Xiaochun lagi. Pada saat yang sama, kapal perang mulai bergetar, menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Rupanya, itu membangun kekuatan untuk melepaskan satu serangan besar-besaran. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan kesadaran bahwa ia tidak bisa melawan kapal perang ini. Namun, itu tidak selalu mustahil untuk menguncinya untuk sementara waktu. Sepenuhnya mengabaikan dua wajah hantu, dia melepaskan domain dinginnya dan memanggil 9 klon dingin, yang dia kirim ke arah wajah-wajah hantu, bukan dengan harapan mengalahkan mereka tetapi hanya menunda mereka. Kemudian dia melolong, melepaskan tinju kaisar kematian lainnya dengan kekuatan dekupel, langsung menuju galeon tulang itu sendiri. Saat kepalan tangan melesat, pusaran besar muncul. Dia bahkan tidak berhenti sesaat. Mengandalkan kekuatan regeneratif darah abadi, dia melepaskan serangan tinju kedua, lalu yang ketiga dan keempat. Boom, boom, boom. Serangan tanpa henti. Dan pusaran hanya terus tumbuh lebih kuat. Dan pusaran hanya terus tumbuh lebih kuat. Wajah Ghost Mother jatuh ketika, dalam waktu beberapa saat Bai Xiaochun melepaskan 10 kekuatan Decuple Undised Emperor Fist. Bahkan dengan kekuatan regenerasinya, itu adalah tingkat pemborosan yang begitu kuat sehingga menciptakan sesuatu seperti lubang hitam energi spiritual, yang hampir secara instan menguras segala sesuatu di area yang luas. Tiba-tiba, kapal perang tulang dirampas sumber bahan bakarnya, dan tidak mampu bergerak. Meskipun itu hanya sementara, dan akan berlangsung tidak lebih dari 10 napas waktu, itu banyak waktu untuk Bai Xiaochun untuk bekerja dengannya. Tanpa berhenti, dia terbang kembali ke Raja Hantu Raksasa, yang meskipun memiliki bunga bulan untuk membantunya, sedang dihajar oleh 7 dewa lainnya. Sebelum para dewa dapat bereaksi, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan menjepit tangannya ke kepala orang yang terdekat dengannya. Dia bergerak begitu cepat sehingga pria itu tidak punya kesempatan untuk menghindar atau menghindar. Kemudian, ketakutan mungkin meletus dari tangannya, mengisi dewa dengan sensasi krisis yang mematikan. Sambil melolong, dia segera melakukan peledakan diri untuk mencoba memblokir Bai Xiaochun. Ketika keilahiannya yang baru lahir berusaha melarikan diri, bunga bulan melesat keluar dan melahapnya. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun meraih Raja Hantu Raksasa dan meroket ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia jauh-jauh. Hanya 6 dewa tetap di medan perang, kulit kepala mereka kesemutan karena cara Bai Xiaochun baru saja menyerang. Untuk saat ini, tak satu pun dari mereka yang tampak ingin mengejarnya. Di saat mereka ragu-ragu, kapal perang tulang meletus dengan kabut darah. Tidak lagi terpengaruh oleh apa yang baru saja dilakukan Bai Xiaochun, kapal itu bergerak lagi. Saat kadal tulang itu lepas, ekspresi Ghost Mother berkedip dengan suram, namun pada saat yang sama, dengan keserakahan. Menunjuk ke kejauhan, dia berkata, "Tangkap dia. Atau mati mencoba." Bai Xiaochun sudah 5.000 km jauhnya, jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa pusaran yang dia buat sudah hilang, yang berarti bahwa kapal perang itu kemungkinan mendekati kecepatan tertinggi. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Raja Hantu Raksasa menggerutu. Wajahnya pucat dan dia tampak agak basah kuyup. Tanpa bantuan bunga bulan barusan, dia akan menderita kekalahan pahit di tangan para dewa lainnya. Jika aku memiliki Grand Heaven Master dan Raja Surgawi lainnya untuk mendukungku, kita berlima pasti bisa melawan mereka. Raja Hantu Raksasa sebenarnya merasa cukup malu dengan bagaimana pertarungan itu terjadi. Adalah hal yang baik kami menetas rencana kami dan meninggalkan kota itu, kata Bai Xiaochun. Jika kita ditangkap oleh Ghost Mother di sana, kita akan seperti ikan dalam tong. Saat ini, dia merasa sangat jengkel. Mempertimbangkan tampilan ambisi liar yang telah dia lihat di mata Ghost Mother, dia yakin bahwa dia akan mengejarnya sampai ke ujung yang pahit. Jika dia berada di alam Heavenspan, segalanya akan menjadi sedikit lebih mudah, dengan banyak pilihan dan tempat untuk pergi agar tetap aman. Tetapi di Tanah Abadi, dan di perbatasan dinasti Kaisar Phil, terlalu berbahaya untuk membiarkan penundaan terjadi. Kalau saja aku bisa mengeluarkan Ghost Mother dari kapal perang itu, pikirnya sambil mendesah. Sayangnya, Ghost Mother sangat berhati-hati, dan tidak membuat kesalahan. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Mengirimkan rasa surgawinya, ia memindai laut abadi, dan tidak melihat apapun kecuali air yang tak berujung, tanpa tempat untuk berlubang. Saat Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa dengan cemas mencoba membuat rencana, suara gemuruh besar terdengar dari kadal tulang di belakang mereka. Ketika lolongan hantu-hantu jahat yang membentuk awan hitam mencapai Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa, murid-murid mereka mengerut.
Beberapa saat yang lalu, kadal tulang telah menggunakan kabut darah untuk mendapatkan ledakan kecepatan tambahan yang membuatnya melaju lebih cepat daripada sebelumnya. Bai Xiaochun hanya punya waktu untuk mengibaskan lengan bajunya untuk memisahkan dirinya dan Raja Hantu Raksasa, lalu berbalik menghadap kadal tulang. Suara retak bisa terdengar saat celah terbuka di mana-mana. Namun, ini adalah tanah abadi, dan karena itu, keretakan segera sembuh. Sementara itu, lautan api telah meletus keluar dari mulut kadal tulang, mengirimkan panas yang hebat ke segala arah. Sekali lagi, sinar hitam menembak dipenuhi dengan kekuatan mematikan. Kedua wajah hantu juga hadir, dan mengipasi seolah-olah untuk memblokir Bai Xiaochun dan jalan Raja Hantu Raksasa. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Bai Xiaochun segera membuang tangannya. Water Swamp. Uap air mengalir keluar, mengubah dunia menjadi kabur. Bahkan ketika mata Ghost Mother menyipit di kapal perang, Bai Xiaochun melemparkan tangannya ke bawah. Kerajaan mengaum, langit dan bumi gemetar seperti lolongan binatang yang memenuhi udara yang tampaknya berasal dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Saat bergema, daratan hitam besar bangkit dari dalam rawa berair. Sisik darah dan mata merah dapat terlihat bersama dengan bau amis saat kepala buaya raksasa muncul. Pada saat rahang bawah terlihat, para dewa yang hadir begitu terpesona hingga rahangnya jatuh. Adapun kadal tulang itu besar, tetapi dibandingkan dengan makhluk buaya ini, itu benar-benar tampak tidak signifikan. Apa itu? Itulah yang dipikirkan semua dewa saat mereka bergegas mundur. Sementara itu, mulut buaya besar terbuka dan membentak ke arah kadal tulang. Raja Hantu Raksasa mengenal Bai Xiaochun dengan baik, tetapi ketika dia melihat ini, dia begitu terguncang hingga matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Apakah itu benar-benar kemampuan surgawi? Pikirnya, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Dia juga mundur, melakukan segala daya untuk mencapai sejauh yang dia bisa. Bai Xiaochun melakukan hal yang sama, bahkan tidak menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di belakangnya saat ia melarikan diri dengan Raja Hantu Raksasa. Kadal tulang itu ingin mengejar, tetapi sudah terlambat ketika mulut buaya yang besar itu membenturnya. Dari kejauhan itu hampir tampak seperti makhluk buaya telah bangkit dari laut abadi dan menelan kadal. Kapal perang itu tampaknya tidak berdaya untuk melawan. Bahkan perisai kabut darah tidak bisa membantunya melarikan diri dari mulut buaya yang menutup. Para dewa setengah dewa takut mengetahui bahwa mereka tidak bisa keluar dari daerah yang terkena dampak mulut terbanting menutup menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Kemudian, makhluk buaya itu tenggelam kembali, membuatnya tampak seperti sedang turun ke perairan laut abadi. Ketika kepala buaya menghilang, rawa berair memudar. Setelah sekitar 10 detik berlalu, suara gemuruh hilang. Kemudian, celah pecah, dan kadal tulang itu melesat melolong sepanjang jalan. Tampak rusak. Meskipun kerajaan Water Swamp tidak menghancurkannya, itu telah menyebabkan cedera serius. Tampaknya, kerajaan Water Swamp bahkan lebih kuat ketika dilepaskan di dalam tanah abadi. Tampak rusak. Meskipun kerajaan Water Swamp tidak menghancurkannya, itu telah menyebabkan cedera serius. Tampaknya, kerajaan Water Swamp bahkan lebih kuat ketika dilepaskan di dalam tanah abadi. Meskipun Ghost Mother tampak sedikit cemas, matanya bersinar karena kegembiraan. Jadi, aku akhirnya membuatmu mengeluarkan kartu truf yang asli. Dan jangan Anda berani berpikir bahwa menggunakannya pada saya untuk kedua kalinya akan memiliki hasil yang sama. Dia tertawa, suara yang dipenuhi dengan ketamakan dan antisipasi. Bai Xiaochun bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan, dan sekarang dia telah mengungkapkan kartu as yang sebenarnya, dia merasa cukup percaya diri untuk menyerangnya secara langsung. Sambil tersenyum cerah, dia membalikkan kapal perang ke arahnya dan mulai mengejarnya. Dia hanya memiliki 3 dewa yang tersisa, tetapi yakin bahwa jika dia bisa mendapatkan Bai Xiaochun, semuanya akan sia-sia. Kamu milikku, Bai Xiaochun, semua milikku. Ghost Mother menjilat bibirnya perlahan, pemandangan yang, jika ada yang bisa melihatnya yang tidak tahu keadaan saat ini, akan melompat ke kesimpulan yang sangat berbeda tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa ribu kilometer jauhnya, Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa melarikan diri melintasi laut abadi. Ekspresi suram menutupi wajah mereka, dan tidak ada yang banyak bicara. Adapun Raja Hantu Raksasa, kepahitan dan kegelisahan memenuhi hatinya. Kekuatan menakutkan dari Ghost Mother telah melemahkan harapannya untuk mencapai dinasti Saint Emperor. Apa yang harus kita lakukan, gumamnya dalam hati. Kita harus memikirkan sesuatu. Tentu saja, dia tidak memperhatikan bahwa cahaya aneh yang mulai berkilauan di mata Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak mau menyerah. Dia sekarang yakin bahwa jika bukan karena galeon tulang, bahkan seorang celestial seperti Ghost Mother tidak akan bisa membunuhnya. Satu-satunya kekuatan Ghost Mother terletak pada kapal perang itu. Aku ingin tahu bagaimana kabar Hou Xiaomei. Bagaimanapun, Ghost Mother telah membawa Hou Xiaomei dan Big Fatty Zhang bersamanya ke Eternal Lands, namun, dia belum melihat petunjuk bahwa mereka saat ini bersamanya. Agaknya, Ghost Mother akan tetap bungkam jika dia mencoba untuk mendapatkan informasi tentang mereka daripadanya.
Aku ingin tahu bagaimana kabar Hou Xiaomei. Bagaimanapun, Ghost Mother telah membawa Hou Xiaomei dan Big Fatty Zhang bersamanya ke Eternal Lands, namun, dia belum melihat petunjuk bahwa mereka saat ini bersamanya. Agaknya, Ghost Mother akan tetap bungkam jika dia mencoba untuk mendapatkan informasi tentang mereka daripadanya. Kau tahu, dua dewa yang sangat sedikit bukanlah penghormatan darah yang sangat baik. Kita perlu melakukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ekspresi berkedip dan mata berubah lebih merah, dia mulai membangun ide yang baru saja muncul dengan momen-momen sebelumnya. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia berbalik dan meraih bahu Raja Hantu Raksasa. Hei, Sobat Tua, bagaimana menurut Anda tentang penculikan Ghost Mother? Menurutmu hadiah macam apa yang Saint Emperor akan berikan untuk kita? Raja Hantu Raksasa baru saja memikirkan cara untuk melarikan diri dari situasi ketika Bai Xiaochun menangkapnya. Ketika dia melihat ke atas dan melihat tatapan liar di mata Bai Xiaochun, dan mendengar sarannya, dia benar-benar terkejut. Menculik Ghost Mother. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak sangat akrab, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Gagasan belaka membuat Raja Hantu Raksasa tertegun. Bagaimanapun, ada total 6 Celestial di dinasti Vile Emperor, yang semuanya adalah tokoh yang mengejutkan. Jika seseorang diculik, itu akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tanah abadi. Itu akan menjadi penghormatan darah yang menentang imajinasi setiap orang. Kita seharusnya tidak melakukan sesuatu yang impulsif, Xiao Chun, dia memulai. Bagaimanapun, mereka berdua melarikan diri dari kematian. Untuk Raja Hantu Raksasa, saran Bai Xiaochun tampak hampir menggelikan. Ayolah, iya nih, atau tidak, Bai Xiaochun berkata, melotot. Jika Raja Hantu Raksasa segera setuju, dia mungkin ragu-ragu. Lagi pula, idenya benar-benar agak gila. Tetapi ketika dia melihat betapa gugupnya Raja Hantu Raksasa itu, dia merasa lebih dari sedikit kesal. Dahi Vena melotot, dia mengertakkan gigi dan berkata, Hantu Raksasa, kawan, bukankah kamu mengatakan ingin melakukan sesuatu yang penting? Apa yang bisa lebih baik daripada menculik Celestial? Kamu ingin besar. Jika kita melakukan itu akan mengguncang semua tanah abadi. Jantung Raja Hantu Raksasa mulai berdetak kencang ketika dia berpikir, mengapa tidak menculik seorang Arkean kalau begitu? Tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari mengapa sorot mata Bai Xiaochun tampak begitu akrab. Berbuat curang. Dia terlihat seperti itu ketika dia menculik saya. Dia ahli penculikan. Senyum masam muncul di wajah Giant Ghost King. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, ayo lakukan. Bagaimana kita melakukannya? Wajah Bai Xiaochun sedikit memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Kesadaran bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menculik seorang Celestial menegaskan bahwa ia telah banyak berubah dari dirinya yang dulu. Bagaimanapun, ini adalah surgawi sejati, bukan surgawi seperti Daoist Heavenspan. Ini adalah Ghost Mother, seorang ahli alam Mahayana dengan galeon tulang yang menakjubkan atas perintahnya. Berbuat curang. Apa yang harus ditakuti? Aku adalah Archancestor, seorang kuasa celestial dengan Great Sword of the North. Selain itu, ketika saya berada di formasi inti, saya menculik setengah dewa. Ketika saya seorang dewa, saya menamparkan Daoist Heavenspan di sisi wajah. Ghost Mother yang lemah ini, harusnya mudah diculik. Itu semua tampak benar-benar gila, namun itu hanya berfungsi untuk membuat jantung Bai Xiaochun berdetak kencang. Itu benar-benar seperti waktu itu bertahun-tahun yang lalu di Willlands ketika dia dan kura-kura kecil itu menculik Giant Ghost King. Perasaan yang sama persis, kecuali lebih kuat. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik untuk melihat Raja Hantu Raksasa, matanya merah. Jangan khawatir, Raksasa Hantu, kawan, katanya dengan gigi terkatup, aku punya banyak pengalaman menculik orang. Mata Raja Hantu Raksasa sama merahnya, dan sejujurnya, dia tidak begitu senang dengan apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, terutama garis memiliki banyak pengalaman. Ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia menyalak, apa kamu pikir aku takut pada tikus tua seperti Ghost Mother? Mengabaikannya, Bai Xiaochun mengelus dagunya, matanya berkilauan ketika ide-ide yang tak terhitung melesat di benaknya, terutama pikiran tentang apa yang telah bekerja dengan sangat baik ketika ia menculik Raja Hantu Raksasa bertahun-tahun yang lalu. Menurunkan suaranya, dia berkata, berdasarkan pengalaman penculikan saya pikir hal terbaik untuk dilakukan adalah menyelesaikan semuanya dalam satu kesempatan. Agak seperti bagaimana saya lakukan dengan Anda. Serang seperti kilat. Dia begitu sibuk dengan gagasannya sehingga dia tidak memperhatikan bagaimana Raja Hantu Raksasa itu tenggelam dalam suasana hati yang sangat marah. Pukul kapal perang dengan keras, masuk ke dalam, ambil Ghost Mother, lalu keluar dari sana. Entah itu, atau suruh Ghost Mother keluar dari galeon. Sama seperti ketika saya menyeret Anda keluar dari formasi mantra di kura-kura batu besar itu. Raja Hantu Raksasa mendengus dingin ketika dia berpikir kembali seperti apa rasanya diculik. Setiap kali ingatan seperti itu melayang ke dalam benaknya, ia merasakan dorongan untuk mengalahkan omong kosong Bai Xiaochun. Saat ini tidak terkecuali. Namun, perbedaan dalam basis kultivasi mereka memastikan bahwa semua yang dia lakukan adalah mendesah.
Begitu dia keluar dari galeon tulang itu, aku bisa mengalihkan perhatiannya sementara. Dan disitulah Anda akan masuk, Giant Ghost, sobat tua. Anda lihat, kita tidak hanya akan menculik ibu hantu, kita akan mencuri galeon tulangnya. Dan semua benda magisnya juga. Jika kita akan melakukan sesuatu yang monumental, maka itu akan menjadi monumental. Dengan itu, dia kemudian menjelaskan rencana itu secara terperinci, terutama aspek-aspek kritis tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Saat Raja Hantu Raksasa mendengarkan, matanya menjadi semakin lebar, dan dia tiba-tiba menyadari betapa Ghost Mother yang malang telah bertemu Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, mendengar rencana yang disusun sedikit meredakan kegugupannya. Meskipun itu bukan rencana yang sempurna, tampaknya sangat mungkin itu akan berhasil. Tak lama kemudian, kabut hitam memenuhi langit di belakang mereka, dan kadal tulang muncul, berlari ke arah mereka dari kejauhan. Bai Xiaochun menggertakkan giginya saat momen kebenaran tiba. Ketika datang untuk menculik Ghost Mother, dia tahu bahwa kecakapan pertempurannya adalah masalah. Karena itu, ketika kadal tulang mendekat, dia memukul tasnya untuk mengadakan kontak dengan Great Sword of the North. Kemudian dia mengirim pikirannya ke dalam untuk mencoba menghubungi Frigid Matriarch. Sesaat kemudian, matanya menyala. Meskipun Frigid Matriarch tidak merespons, dia merasakan reaksi dari wajah hantu yang tertawa. Tiba-tiba, cahaya biru melintas di dalam tasnya memegang saat wajah hantu tertawa menangis tersegel dilepaskan. Bai Xiaochun telah meninggalkan wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak di dalam dunia pedang, dan tidak pernah memberinya banyak pemikiran kemudian. Namun, setelah Frigid Matriarch menjadi otomat roh, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hantu tua yang bersaing dengannya untuk menjadi otomat roh. Dia tidak menyiksanya tanpa henti, tetapi memperbudaknya. Begitu wajah hantu keluar di tempat terbuka, jelas bahwa dia telah berubah. Tidak ada jejak senyum di wajahnya, hanya cemberut. Namun, begitu dia bersentuhan dengan aura tanah abadi, dia mulai pulih dari kondisinya yang sebelumnya melemah. Ini. Dia tergagap dengan bersemangat, lalu berbalik dan memperhatikan Bai Xiaochun. Dia segera menggigil saat mengingat ingatan gelap tentang apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun padanya. Kemudian dia memperhatikan kadal tulang mendekat. Surga, semua orang ada di sini. Wajah hantu tidak pernah membayangkan bahwa, setelah dibebaskan, ia akan bertemu dengan begitu banyak wajah yang dikenalnya. Naluri awalnya adalah berlari, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun memelototinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang kuaso arcayan? Dengan basis kultivasi seperti itu, apa yang kamu takutkan? Dia menekankan kata-katanya dengan dengusan dingin yang selaras dengan segel perbudakan yang telah ditempatkan pada wajah hantu oleh Great Sword of the North. Bahkan sebelum wajah hantu itu bereaksi, dia berputar di tempat dan kemudian menembak ke arah kadal tulang. Tidak, saya belum pulih sepenuhnya, dan saya melebih-lebihkan saat itu. Ketika Kaisar Vile menangkap saya adalah seorang kuaso arcayan, tetapi kemudian dia memperhalus jiwa saya, dan Ghost Mother memenjarakan saya. Dan kemudian, Daoist Heavenspan merobek sebagian diriku. Saya bukan lagi kuaso arcayan. Saya minta maaf untuk semuanya. Saya tidak bisa melakukan ini. Sayangnya untuk wajah hantu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali, dan segera mendekati kadal tulang. Sementara itu, Raja Hantu Raksasa berteriak ketika dia menjadi seberkas cahaya terang yang juga menyerang kadal tulang. Sementara itu, Raja Hantu Raksasa berteriak ketika dia menjadi seberkas cahaya terang yang juga menyerang kadal tulang. Bunga bulan bergabung dengannya, memancarkan fluktuasi lingkaran besar alam demigod, serta keganasan tak terbatas. Kemudian Bai Xiaochun menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan tubuh kedagingan yang melampaui tingkat kuasi surgawi. Ketika Ghost Mother melihat serangan mendadak dan terkoordinasi, dia mengerutkan kening. Dia sudah melihat Raja Hantu Raksasa dan Bunga Bulan bertarung sebelumnya, tetapi sangat terkejut melihat wajah hantu yang tertawa. Aku tidak percaya Bai Xiaochun memiliki hantu tua yang bekerja untuknya. Mata menyipit, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan lautan api menyembur dari mulut kadal. Wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak adalah yang pertama memenuhi lautan api. Dia tampak hampir menangis ketika dia melolong, dipaksa untuk keluar semua. Membuka mulutnya, dia mengirimkan angin jahat yang menghantam api dan memotongnya menjadi dua. Hantu ini pernah ada sebagai bendera utama di kapal perang kadal tulang, dan karena itu memiliki pemahaman yang baik tentang itu. Setelah memotong lautan api menjadi dua, ia mendapati dirinya menghadap sinar hitam. Menderu, dia membanting ke dalamnya, memakan cahaya dalam satu tegukan besar. Sementara itu, dua wajah hantu lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berjuang melawan kontrol Ghost Mother untuk mundur. Tanpa ada yang menghalangi jalan, wajah hantu yang menangis dan Bai Xiaochun muncul tepat di atas dek utama galeon tulang. Adapun wajah hantu, dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan menerjang maju untuk membanting ke kapal. Terkekeh dingin, Ghost Mother berkata, jadi, hantu tua itu adalah salah satu kartu truf Anda. Terkekeh dingin, Ghost Mother berkata, jadi, hantu tua itu adalah salah satu kartu truf Anda.
Melambaikan tangannya, dia memanggil kabut defensif merah tua, yang bisa menghalangi semua kemampuan surgawi yang diluncurkan oleh Bai Xiaochun dan sekutunya. Wajah hantu tertawa-tawa menghantam kabut merah tua dan menderita serangan balasan yang signifikan yang membuatnya terbang mundur, berteriak. Selanjutnya adalah bunga bulan. Ledakan kedua terdengar saat retakan menyebar di tangkai bunga bulan. Melolong, Raja Hantu Raksasa menempatkan segala sesuatu di garis untuk berubah menjadi hantu raksasa yang menabrak perisai. Setelah mengalami 3 pukulan satu demi satu, kabut darah mulai melemah, yang tepat ketika Bai Xiaochun melepaskan kepalan kaisar yang mati. Ledakan menggelegar terdengar saat kabut darah mengirim serangan balasan lain. Namun, itu tidak terlalu kuat, mengingat serangan berulang yang baru saja diambil. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya untuk sekali lagi memanggil Great Sword of the North. Pedang biru memancarkan aura harta dunia saat dia menebasnya ke kabut darah. Ibu hantu tersentak, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia telah menunggu beberapa waktu untuk Bai Xiaochun untuk menggunakan Great Sword of the North. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mendengar banyak cerita tentangnya, dan telah mencapai pemahaman dasar tentang apa itu. Jadi, kamu akhirnya mencabut pedang itu. Terkekeh, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mendorong kedua tangannya ke bawah menuju galeon tulang. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi hanya dalam sepersekian detik. Melolong, Bai Xiaochun menebas Great Sword besar dari utara ke galeon tulang. Cahaya biru yang menyilaukan bersinar dengan cara yang mengejutkan ketika aura harta dunia mengguncang segalanya. Langit menjadi redup, dan tekanan besar membebani. Dalam letusan besar cahaya biru, adalah mungkin untuk melihat proyeksi daratan yang merupakan wilayah Heavenspan Utara. Suara gemuruh besar bisa terdengar ketika pedang membuat kontak dengan kabut darah yang, karena kondisinya yang lemah, tidak mampu memegang teguh. Saat perisai kabut darah meledak dengan ledakan besar, Great Sword of North terus tanpa hambatan menebas kapal perang. Namun, pada saat itulah tangan Ghost Mother menyentuh permukaan kapal. Galeon bergidik ketika semua tulang yang membentuknya berubah menjadi merah tua. Kabut merah darah kemudian mulai mengalir keluar darinya, yang kemudian menetap di kadal tulang dalam bentuk daging. Kadal tulang melolong ketika daging mulai menumpuk di atasnya. Dalam sekejap mata, itu tidak lagi terbuat dari tulang, melainkan daging dan darah. Bahkan kapal perang itu ditutupi dengan daging, serta selaput darah yang melindunginya seperti perisai fisik. Baik kadal dan kapal perang mulai berdengung dengan tingkat energi yang mengejutkan dan tak tertandingi yang menghalangi Great Sword of the North. Ledakan memekakan telinga meledak karena serangan balik, dan darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun. Great Sword of the North terlempar pergi, dan dia bersama dengan itu, terluka parah, dan tidak bisa berhenti batuk darah. Raja Hantu Raksasa juga dipukul dengan serangan balasan, dan terluka parah saat dia jatuh ke belakang, batuk darah. Bunga bulan dan wajah hantu yang tertawa menangis juga mundur, juga jelas dalam kondisi yang buruk. Sialan, sial, ratap hantu itu, yang bentuknya sudah menghilang lebih dari setengah. Kaisar Vile secara pribadi meningkatkan kapal perang ini untuk Ghost Mother. Bagaimana mungkin kami bisa melakukan sesuatu untuk itu? Namun, serangan gabungan Bai Xiaochun dan sekutunya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari kadal tanpa cedera. Melolong, ia menerjang mundur sejauh 3000 meter, selama waktu itu luka menganga terbuka di kepalanya. Darah mengalir keluar dari luka besar itu, namun meskipun begitu, selaput darah belum menembus. Di sisi lain membran, Ghost Mother melihat keluar dengan mata yang bersinar. Bai Xiaochun dan timnya telah mempertaruhkan segalanya, namun sekarang mengalami cedera serius. Bai Xiaochun bahkan telah mengeluarkan Great Sword of the North miliknya, namun itu tidak ada gunanya. Waktu hampir habis, gumam Ghost Mother pada dirinya sendiri. Keterlambatan lagi dapat menyebabkan perkembangan tak terduga. Bai Xiaochun kemungkinan besar telah melewati semua kartu trufnya. Bahkan jika ia memiliki beberapa lagi, mereka tidak akan mengubah hasil akhir dari pertempuran. Namun, bahkan ketika kadal itu mulai bergerak ke arahnya, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak dan mendorong lengannya dengan kejam. Uap air mengalir keluar ke segala arah, yang tidak lain adalah kerajaan Waterswamp. Sekali lagi, kepala buaya bangkit, disertai dengan lolongan yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Membuka mulutnya lebar-lebar, makhluk buaya itu membentak kapal perang kadal. Menggunakan kerajaan Waterswamp lagi begitu cepat menyebabkan luka Bai Xiaochun memburuk. Kekuatan regenerasinya tidak bisa mengimbangi. Batuk darah, dia meluncur ke samping, dan kemudian mulai jatuh ke arah laut abadi. Dari tampilan itu, dia kehabisan trik, dan akan mencoba melarikan diri di bawah permukaan air. Biasanya, Ghost Mother yang berhati-hati akan menangani kerajaan Waterswamp terlebih dahulu sebelum melakukan pengejaran. Tetapi dalam situasi ini, jika dia mempertahankan kendali langsung atas kapal perang, itu akan menghabiskan banyak waktu. Itu sudah cukup bagi Bai Xiaochun untuk menghilang ke laut abadi, dan kemudian mungkin menggunakan sihir pelarian yang tidak diketahui untuk sampai sejauh itu sehingga dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Lebih buruk lagi, Bai Xiaochun akan mendapatkan ruang bernapas untuk pulih sedikit.
Mempertimbangkan tingkat kekuatan regenerasinya, Ghost Mother tidak merasa bahwa dia mampu menunda seperti itu. Aku tidak bisa kurang waspada, pikirnya, tetapi ada juga waktu yang menentukan. Bersih dan efisien. Selain itu, saya seorang celestial, dan karena dia sudah menggunakan sebagian besar senjata rahasianya, saya tahu bahwa saya bisa menangani semuanya. Mata berkedip-kedip dengan ketegasan, dia kabur bergerak. Mengabaikan rahang buaya yang menganga yang merupakan kerajaan Waterswamp, dia melepaskan kekuatan basis budidaya celestialnya, meninggalkan kapal perang dan muncul di atas laut abadi, tepat di belakang Bai Xiaochun. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari kapal perang. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan ke Bai Xiaochun. "Kamu milikku, Bai Xiaochun," katanya, matanya berkilauan dengan antisipasi. Saat dia mengulurkan tangan, Bai Xiaochun yang basah kuyup dan basah kuyup tiba-tiba mendongak, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Saat dia mengulurkan tangan, Bai Xiaochun yang basah kuyup dan basah kuyup tiba-tiba mendongak, matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Jadi, akhirnya membuatmu keluar di tempat terbuka." Saat dia mengucapkan kata-katanya, semua luka-lukanya sembuh. Kemudian, wajah Ghost Mother jatuh saat dia mengulurkan tangan, bukan ke arahnya, tetapi ke arah kapal perang Kadal. Menunjuknya dengan jarinya, dia dengan lembut berkata, "Satu sekilas kristalisasi jurang." Semua air laut abadi yang terlihat di daerah itu disegel, menyebabkan suara retak keluar karena berubah menjadi kristal. Kristal itu kemudian hancur, menjadi pedang kristal yang meledak dari laut, menabrak Kadal sebelum runtuh kembali untuk menumpuk di bawahnya. Mereka menjadi kaki Dian kristal yang sangat besar. Sekarang, Ghost Mother menyadari bahwa semuanya sampai pada titik ini adalah taktik untuk mengeluarkannya dari kapal perangnya. Kemudian, pikirannya terhuyung ketika Bai Xiaochun berbicara untuk kedua kalinya. "Kap lampu Heavenly Canopy." Suara gemuruh bergema ketika tangan besar yang tak terlihat tampak merobek langit tanah abadi dan mengubahnya menjadi kap lampu. Ketika kap lampu menutupi kapal perang, menyegelnya, wajah Ghost Mother jatuh lebih jauh. Sekarang dia ingin kembali ke kapalnya, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba dipukul dengan gelisah, dia melepaskan kekuatan basis budidayanya, memanggil hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba menerobos ke kapalnya. Umur panjang tanpa batas, kehidupan tanpa akhir. Karakter umur panjang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia, menetap di tempat di kap lampu, menyebabkan kekuatan penyegelannya meroket dalam intensitas. Pada saat ini, Ghost Mother benar-benar tidak mampu menembus segel itu. "Engkau adalah lilin, kapal perang Kadal, yang telah disegel di atas kandil kristal, dan ditutupi dengan kanopi surgawi yang merupakan kap lampu, tiba-tiba berubah putih, seperti lilin. Engkau adalah lilin, kapal perang Kadal, yang telah disegel di atas kandil kristal, dan ditutupi dengan kanopi surgawi yang merupakan kap lampu, tiba-tiba berubah putih, seperti lilin." Life Forever Lamp, integrasikan. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat kapal perang Kadal berubah menjadi lampu hidup selamanya yang besar. Saat kekuatan intens dari sihir Daois meletus, itu menciptakan sesuatu yang bahkan seorang celestial seperti Ghost Mother tidak bisa mengalahkan dengan cepat. Itulah alasan utama Bai Xiaochun menggunakannya di kapal, bukannya Ghost Mother sendiri. Setelah semua, Ghost Mother bukan Daois Heavenspan, dan Bai Xiaochun tidak ingin bertaruh pada berapa banyak waktu yang diperlukan untuk keluar darinya. Jika dia melarikan diri terlalu cepat dan kemudian kembali ke kapal perangnya, dia akan ditakdirkan untuk dikalahkan. Karena itu, alih-alih menyegelnya, dia menyegel kapal perang Kadal. Bagaimanapun, dia cukup yakin bahwa tanpa Ghost Mother untuk mengendalikannya, kapal perang tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah dari Life Forever Lamp. Dan tentu saja, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Ghost Mother untuk pergi membantu. "Bai Xiaochun." Ghost Mother menjerit, ekspresinya tidak sedap dipandang. Marah pada kesadaran bahwa dia telah bersekongkol melawan, dia tiba-tiba mulai tertawa. "Mungkin aku tidak punya kapal perangku, tapi aku masih celestial, dan aku bisa menghancurkanmu dengan mudah." Melemparkan tangannya lebar-lebar, dia mengirim kabut berkeliaran ke segala arah, menciptakan sesuatu yang tampak seperti kota hantu yang sangat besar. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun untuk malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok.